Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam itu sangat menekankan proses pencatatan ya. Maka untuk menjawab pertanyaan itu kita bisa melihat di surah Al-Baqarah ayat 282 yang mana ayat itu adalah ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Kenapa Allah kemudian menurunkan satu ayat yang begitu panjang? Pastinya memiliki satu tujuan yang sangat kuat begitu ya. Dan Islam sebagai sebuah agama peradaban yang mengusung unsur-unsur keadilan, di mana pilar-pilarnya demikian banyak gitu ya. Salah satunya adalah pilar ekonomi dan pilar sosial gitu. Maka ini menjadi dasar pemahaman bagi kita bahwa akuntansi syariah itu adalah salah satu pilar peradaban dalam Islam yang menunjang tujuan peradaban dari Islam sebagai sebuah way of life itu sendiri. Nah, dengan demikian kita bisa memahami bahwa akuntansi syariah itu adalah sebuah alat yang sangat dibutuhkan oleh Islam untuk menunjang fungsi peradabannya. Islam memang tidak menafikan kemajuan ekonomi. Islam bahkan menjadikan muamalah terutama dalam bidang ekonomi sebagai satu bagian yang teramat penting dalam menjalankan ibadah kita sebagai seorang muslim begitu. Nah, oleh karenanya peran akuntansi syariah dalam ekonomi tentunya seiring dengan tujuan Islam itu sendiri, yaitu bagaimana memajukan sebuah perekonomian yang berasaskan keadilan, berasaskan kesejahteraan untuk mencapai sebuah peradaban yang sejahtera. Yang kita tahu bahwa hampir mungkin 5 kali sehari ya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kesejahteraan itu sebagai puncak peradaban dalam Islam. Kalau teman-teman belajar di teori akuntansi gitu ya, seingat saya Belkawi yang kemudian menjelaskan gambaran akuntansi, sifat-sifat akuntansi itu. Sedemikian banyak sifat-sifat akuntansi itu, salah satunya adalah akuntansi sebagai sebuah ideologi. Nah, dari sudut pandang ini dan pembahasan yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa akuntansi syariah itu berbeda dengan akuntansi konvensional dari sudut pandang ideologi itu sendiri. Kenapa? Karena akuntansi syariah itu dibangun oleh satu dasar, yaitu bagaimana bisa menciptakan sebuah peradaban yang sejahtera, gitu ya, sebuah peradaban manusia yang sejahtera. Kalau kita kembali lagi ke ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 282 tadi, sebenarnya setidaknya ada 5 hal yang kemudian itu menjadi dasar pokok penunjang perekonomian sejahtera untuk mencapai sebuah peradaban Islam yang mulia gitu. Yang pertama adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 itu adalah dia menjadi memastikan adanya identifikasi transaksi. Yang kedua, pencatatan transaksi itu sendiri. Yang ketiga, ayat itu bicara tentang periode akuntansi. Yang keempat, bicara tentang karakteristik akuntansi yang sifatnya reliable, comparable, understandable gitu ya. Dan adanya saksi untuk memvalidasi transaksi. Kenapa kemudian saya bilang berbeda gitu? Kalau melihat akuntansi dari sisi praktikal gitu ya, dari sudut pandang praktikal di mana dia hanya sebagai alat pencatat saja, maka sebagai akuntansi syariah dan itu sama gitu. Nah, tadi saya sampaikan
saya mengangkatnya dari sudut pandang ideologi, dari sudut pandang bagaimana peran akuntansi itu menjunjung atau menunjang visi Islam sebagai sebuah agama peradaban. Itulah makanya tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa Allah memberikan satu keunikan, satu kekhususan dengan menurunkan ayat yang sangat panjang dalam Al-Quran yang berupa ayat tentang kewajiban untuk pencatatan. Gitu ya. Nah, saya malah kurang sependapat dengan pernyataan tersebut. Kenapa? Mungkin kita flashback ke belakang gitu ya, di mana akuntansi modern ini diperkenalkan oleh seseorang ekonom Italia yang bernama Luca Pacioli itu di dalam bukunya yang dipublish pada tahun 1494. Nah, tetapi saya dapatkan dalam sebuah jurnal bernama European Journal of Islamic Finance, di situ disebutkan bahwa permasalahan akuntansi, pencatatan, konsep, prosedur itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari dipraktekkan oleh khalifah kita yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu an, gitu ya, yang beliau itu mendapatkan amanah sebagai khalifah pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Jadi jauh sebelum Eropa memperkenalkan konsep akuntansinya dengan paradigma Eropa tentunya, maka Islam itu sudah mempraktekkan konsep akuntansi pada tahun 600 Masehi. Setelah Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar bin Khattab menggantikan beliau, kemudian digantikan dengan khalifah yang kedua, di mana pencatatan terhadap transaksi-transaksi yang sifatnya waktu itu yang paling penting adalah pencatatan zakat, infak, dan sodako di Baitul Mal, maka Umar bin Khattab menggunakan prinsip, prosedur, dan pendekatan akuntansi yang kita kenal selama ini. Oleh karenanya, saya bisa katakan bahwa ekonomi syariah dan ekonomi konvensional atau akuntansi konvensional adalah yang berbeda dari sudut paradigma atau sudut pandang peradabannya. Bagaimana dia dibangun, bagaimana dia disiapkan konsepnya. Dan nanti kita akan bicara tentang etik gitu. Ujung-ujungnya kan etika profesi kan, etika akuntansi gitu di situ. Nah, etik akuntansi dengan akuntansi syariah dengan etika akuntansi konvensional tentunya akan jauh berbeda gitu ya. Oleh karenanya saya sebutkan bahwa saya kurang sependapat kalau akuntansi syariah itu dianggap sama dengan akuntansi konvensional atau dianggap menyempurnakan akuntansi konvensional karena dua-duanya dibangun oleh paradigma yang berbeda. Mungkin itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.